Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Irido Vanireza dalam video interaktif bahan sumber pembelajaran bagi mata kuliah psikoterapi Islam. Tema kali ini akan mengangkat tentang wudhu sebagai psikoterapi Islam untuk meningkatkan kualitas tidur. Profil saya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam. Bagi yang ingin berkomunikasi, berinteraksi, dapat menghubungi di email iredovanireza_win@radenfatah.ac.id. Bisa juga melalui WhatsApp di nomor 0813 680 26402. Saya juga aktif di beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, serta channel YouTube. Pada video interaktif pembelajaran kali ini, ada 3 poin yang akan didiskusikan. Yang pertama, bukti ilmiah wudhu sebagai psikoterapi. Poin yang kedua, kualitas tidur. Poin ketiga, implementasi wudhu sebagai psikoterapi Islam bagi kualitas tidur. Poin pertama, bukti ilmiah wudhu sebagai psikoterapi. Dasar penerapan wudhu dalam perspektif agama Islam terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birubusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam perspektif agama Islam, wudhu sebagai salah satu ibadah untuk melaksanakan, menjalankan, mengerjakan perintah sholat. Bagaimana saat ini wudhu sebagai psikoterapi untuk meningkatkan kualitas tidur? Tata cara berwudhu sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, setidaknya ada 8 proses. Yang pertama, membasuh tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, mengusap kedua telinga, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, poster ini disusun oleh Badrun Tamam dan teman-teman, termasuk saya, pada 17 Agustus 2023. Adapun bukti ilmiah wudhu sebagai psikoterapi bagi kualitas tidur, pernah saya lakukan sebuah penelitian yang berjudul Wudhu as Islamic Psychotherapy Improve Sleep Quality in Young Women. Jadi jurnal artikel ini diterbitkan di Jurnal An-Nafs, Kajian Penelitian Psikologi, dengan peringkat Jurnal Sinta 2 di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Ini bisa diunduh di Google, dicari sebagaimana yang ditampilkan dan bisa di-download. Dalam penelitian ini menemukan bahwa terapi wudhu efektif dalam meningkatkan kualitas tidur dengan fokus pada peningkatan kepuasan tidur yang terdiri dari 3 indikator. Ada 3 indikator dari peningkatan kualitas tidur yang bersumber dari terapi wudhu. Yang pertama,
Dengan terapi wudhu dapat meningkatkan kepuasan terhadap tidur secara keseluruhan. Yang kedua, menghasilkan tidur yang nyenyak. Yang ketiga, tidur yang cukup. Penelitian lainnya, bukti ilmiah wudhu sebagai psikoterapi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Ulfiana pada tahun 2017, menemukan bahwa percikan air dan pijatan pada wudhu dapat menurunkan ketegangan otot dan membuat tubuh rileks, serta dapat digunakan sebagai terapi relaksasi untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia penderita insomnia. Penelitian lainnya dari Sabra tahun 2018 menemukan bahwa wudhu mempunyai pengaruh yang baik dalam menjaga kebersihan individu berupa perlindungan terhadap infeksi bakteri. Penelitian lainnya lagi dilakukan oleh Idris Wahab dan Yusuf pada tahun 2017 menemukan bahwa wudhu berdampak dalam mengendalikan tekanan emosional pada siswa. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari para peneliti terdahulu, termasuk penelitian yang sudah saya lakukan sendiri, bahwasannya wudhu secara ilmiah dapat memberikan dampak efek positif bagi aspek kehidupan manusia sebagai sebuah psikoterapi. Selanjutnya, poin kedua, kualitas tidur. Definisi kualitas tidur dalam perspektif psikologi, seberapa besar tingkat kepuasan seseorang terhadap tidur dan bagaimana menyikapi masalah tidur yang dialaminya. Nah, ini definisi dari kualitas tidur. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, seperti disfungsi siang hari, pemulihan setelah tidur, kesulitan untuk tertidur, kesulitan untuk bangun, kepuasan dengan tidur, kesulitan mempertahankan tidur. 6 faktor ini diungkap oleh Sin dan Sin pada tahun 2006, di mana menghasilkan sebuah measurement alat ukur Sleep Quality Scale (SQS) untuk mengukur seberapa jauh kualitas tidur seseorang. Poin ketiga, implementasi wudhu sebagai psikoterapi Islam bagi kualitas tidur. Sebelum membahas bagaimana implementasi psikoterapi wudhu, akan diinformasikan terlebih dahulu bagaimana definisi psikoterapi Islam itu sendiri. Psikoterapi Islam merupakan suatu teknik pencegahan dan pengobatan gangguan kejiwaan yang bersumber dari permasalahan kehidupan manusia dengan menggunakan perpaduan pendekatan keagamaan dan pendekatan psikologi dalam perspektif agama Islam yang dapat diterapkan sendiri atau yang disebut dengan Islamic Self-Psychotherapy atau oleh psikoterapis kepada klien. Uniknya dalam perspektif psikoterapi Islam, bahwasannya ada 2 poin, pencegahan dan pengobatan, preventif dan kuratif. Dalam artian, psikoterapi Islam hadir bukan hanya sebagai sebuah teknik pengobatan, akan tetapi juga sebagai teknik pencegahan bagi manusia untuk terhindar dari gangguan kejiwaan. Psikoterapi wudhu sendiri menjadi salah satu psikoterapi Islam untuk meningkatkan kualitas tidur dengan cara menghasilkan kepuasan tidur dan mengurangi gangguan tidur. Kenapa? Hal ini dikarenakan kondisi fisiologis dan psikologis pada manusia saling berkaitan satu sama lain. Terapi wudhu dapat memberikan manfaat terhadap kondisi fisiologis dan psikologis tersebut. Landasan penerapan psikoterapi wudhu itu sendiri bagi kualitas tidur didasarkan pada 2 manfaat wudhu yang diantaranya, pertama, terapi wudhu bermanfaat bagi fisiologis manusia. Yang kedua,
manfaat dari terapi wudhu bagi manusia yaitu manfaat psikologis. Dua aspek ini, fisiologis dan psikologis, dapat ditingkatkan fungsinya, kebermanfaatannya melalui psikoterapi wudhu. Bagaimana cara implementasi psikoterapi wudhu itu sendiri? Dari hasil temuan yang saya lakukan, implementasi penerapan psikoterapi wudhu untuk meningkatkan kualitas tidur dapat dilaksanakan di waktu yang pertama sebelum tidur malam. Jadi bagi para pendengar, Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, siswa, semuanya yang mendengarkan video interaktif pembelajaran ini, sebelum tidur malam, kita dapat mengambil wudhu terlebih dahulu. Ini langkah pertama. Terus langkah selanjutnya, pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga mengambil wudhu. Jadi sebelum tidur malam dan sebelum beraktivitas, kita juga mengambil wudhu. Poin yang ketiga, waktu untuk penerapan psikoterapi wudhu ini yaitu berusaha menjaga diri agar tetap dalam keadaan suci dengan berwudhu. Ini poin yang ketiga. Jadi penerapan untuk psikoterapi wudhu, baik yang sifatnya sebagai preventif, pencegahan, dan juga sebagai pengobatan kuratif, dapat diterapkan dengan 3 cara ini, yaitu mengambil wudhu sebelum tidur malam, mengambil wudhu saat akan mulai aktivitas sehari-hari, yang ketiga berusaha untuk menjaga diri agar tetap dalam keadaan suci dengan berwudhu. Untuk sifatnya pengobatan, dapat dilakukan, intervensi ini dilakukan selama 1 minggu. Mudah-mudahan implementasi penerapan psikoterapi wudhu ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi yang mengalami gangguan tidur. Jika dirasa tidak memiliki gangguan tidur, maka dapat berupa preventif, pencegahan. Jadi manfaatnya bisa berupa sebagai pencegahan seseorang dalam mengatasi kualitas tidurnya. Itu video interaktif pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi pada video interaktif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.